Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lanjut. Kalau sudah mempelajari perancangan keluaran, maka selanjutnya adalah perancangan masukan. Sebenarnya ini harus dipelajari berbarengan sih, karena ketika kita membuat output, kita juga harus memikirkan inputnya. Jadi ini perancangan masukan. Perancangan masukan apa? Ia adalah perancangan yang dibuat untuk memudahkan user. Sekali lagi, namanya membuat sistem informasi, pasti kegunaannya adalah untuk memberikan kemudahan kepada user atau pengguna dari sistem informasi tersebut, yang gunanya nanti membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien gitu. Jadi perancangan masukan itu dibuat untuk user memasukkan data yang diperlukan dan akan diolah oleh sistem secara efektif dan efisien memasukkannya. Nah, perancangan input itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Harus efektif, harus akurat, harus mudah, konsisten, sederhana, tapi juga menarik. Jadi efektif itu harus memenuhi kebutuhan user. Akurat, menunjukkan rancangan tepat dan sempurna. Maksudnya data-data yang dibutuhkan itu harus ada semua di situ, tapi juga mudah digunakan. Jadi user tidak perlu pelatihan khusus atau dalam menginput data. Jadi sekali lihat formnya tidak ribet intinya. Bikinnya rapi, terstruktur gitu. Jadi user mudah untuk memasukkan data atau menginput data yang akan nantinya diolah oleh sistem. Terus harus konsisten, misalnya pembentukan layar dari form input data pelanggan ke data misalnya tadi kita mau bikin tentang perpustakaan, berarti kan nanti ada data peminjam, data pelanggannya, data peminjamannya, terus data bukunya. Nah, itu semua harus dibuat secara konsisten. Maksudnya konsisten apa? Layarnya itu nanti semuanya sama formatnya. Bukan formatnya, tapi tampilannya yang sama. Nah, format itu maksudnya format penulisannya sama. Jadi nanti user juga nggak bingung karena udah seragam dalam satu aplikasi atau sistem informasi tersebut. Nah, dibuat sederhana maksudnya gimana? Harus terfokus pada perhatian user. Jadi hindari misalnya kayak gambar-gambar yang mencolok untuk dijadikan background, karena kalau itu mengganggu penglihatan user untuk mengisi data. Juga hindari warna-warna yang terlalu kontras gitu. Terus misalnya tulisan yang terlalu besar atau terlalu kecil kayak gitu. Jadi buat sesederhana mungkin tapi juga menarik. Jangan misalnya polos banget. Terus tulisan juga nggak ada yang cetak miring, nggak ada yang tebal gitu, atau enggak semuanya terlalu polos juga itu nggak menarik. Jadi bikin menarik, simple, sederhana tapi mudah, juga rapi gitu, agar penginputan data yang user lakukan efektif. Nah, lalu pedoman perancangan form input. Formulir input harus mudah diisi. Lalu harus akurat, ya kayak yang tadi ya. Terus juga yang perlu dipertimbangkan adalah media penginputannya. Misalnya key-in atau OMR. OMR itu Optical Mark Recognition. OMR ini contohnya kayak kalian tahu lembar jawaban UN kayak gitu yang pakai bulat-bulat. Nah, itu diperiksa oleh mesin OMR. Bisa juga penginputan misalnya dari scan barcode, itu juga perlu dipertimbangkan. Terus selanjutnya adalah mudah diisi. Maksudnya mudah diisi, coba ketika membuat formulir input itu dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, jadi rapi. Nah, terus juga harus ada bagian-bagian yang penting seperti judul, identifikasi akses, instruksi, inti, tanda tangan atau pengesahan, total, terus misalnya juga ada juga komentar. Nah, ini yang wajib ada di formulir input.
Terus gunakan caption, ada line caption, box caption, checks of caption, table of caption. Jadi biasakan gunakan caption agar caption tuh hanya singkat dan sederhana tetapi jelas supaya user mendapatkan instruksi untuk mengisi gitu. Tidak bingung ketika mengisi formulir input. Lalu nih, jika layar input disajikan berdasarkan dokumen formulir input, maka rancangan layar input akan mirip dengan formulir input. Ya udah pasti mirip. Kenapa? Karena layar input itu dibuat berdasarkan formulir input. Nah, nanti perbedaannya saya tunjukkan setelah ini, mana formulir input, mana rancangan layar input. Nah, terus untuk input daftar coba untuk input itu bisa menggunakan ada list atau drop down list, ada radio button, check button, terus pakai pop up gitu. Misalnya ini yang bisa dirancang oleh kalian, jadi jangan text field semua gitu. Jadi ketika misalnya gender itu pakai radio button, terus ketika alamat dia pakai list atau drop down kayak gitu ya. Ini contoh formulir input. Nih, formulir input di sini, formulir inputnya dari data pelanggan yang akan meminjam buku. Jadi pelanggan dari perpustakaan. Jadi nanti di sini ada rancangan input itu seperti yang ada di sebelah kanan. Nama inputnya apa? Data pelanggan. Sumbernya pelanggan. Tujuannya berarti mau dikemanakan nanti data ini? Ke bagian peminjaman. Lalu fungsi pelanggannya mendata seluruh biodata calon, maksudnya calon peminjam. Jadi medianya yang digunakan apa? Misalnya kertas. Terus jumlahnya 1 lembar, frekuensinya nanti setiap transaksi peminjaman. Terus keterangannya itu apa? Keterangan dari setiap data, setiap ada pelanggan maka data itu dibuat. Laporan itu diambil atau diisi ketika ada yang meminjam buku. Itu buat. Nah, rancangan input ini nanti akan berbeda dengan rancangan layar untuk input. Bedanya di mana? Jadi ketika kita merancang formulir input atau rancangan input itu nanti kan misalnya kayak kode pelanggan, nama pelanggan, alamat itu seakan semuanya seperti text field ya. Sesungguhnya kalau nanti dibuat rancangan layarnya itu harus detail, misalnya gender atau tanggal. Nah, itu bentuknya gender tuh radio button. Terus kayak misalnya tanggal masuk peminjaman itu nanti berupa date gitu. Terus misalnya kayak alamat untuk kotanya diberikan dengan drop down atau list kayak gitu. Terus apalagi ya, misalnya keperluan bisa menggunakan checklist seperti itu. Nah, ini adalah contoh rancangan layar input. Jadi kalau rancangan layar input itu sudah lebih detail atau sudah dalam bentuk pengaplikasian dari rancangan form tadi. Yang terakhir adalah tugasnya buatlah rancangan input untuk form data siswa SMPN 1 Jakarta. Thank you for your attention. Do you have any question? Please comment below. Thank you.